Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini saya akan membacakan buku Seri Selamat karya Pendeta Dr. Anda Ismail yang terdapat di bab 13 berjudul Jangan Baca Bab Ini. Ya, betul. Bab ini tidak usah dibaca. Anggap saja bab ini tidak ada. Silakan Anda beralih ke bab berikutnya saja. Tentu Anda heran, apa-apaan ini? Kok ada bab yang nggak boleh dibaca? Apa bab ini dibredel? Atau kena sensor? Emangnya kenapa? Apa mengganggu kerukunan beragama? Atau ada politiknya? Anda mikirnya jauh banget sih. Tidak ada persoalan apa-apa. Yang dimaksud hanyalah ini. Bab ini tidak perlu Anda baca. Titik. Mungkin Anda jadi penasaran. Kenapa nggak boleh dibaca? Apa karena ini bab 13? Neneknya nenek kita memang bilang angka 13 itu angka celaka. Bisa celaka 13. Emangnya Pak Anda percaya angka? Kok pendeta percaya angka? Nggak boleh dong. Itu tahyul. Ntar bisa kualat. Wah. Kok Anda sesewot? Siapa bilang saya percaya angka? Bagi saya, tidak ada angka beruntung atau sial. Semua angka sama saja, kecuali angka 33. Itu angka seri selamat. Promosi nih. Kalau Anda mau tahu kenapa seri selamat berangka 33, silakan baca penjelasannya di buku Selamat Panjang Umur. Apa? Belum punya? Bikin malu emak sama engkong aja. Semua orang juga udah punya seri selamat komplit. Apa mau pinjem? Minjem. Beli dong. Buruan beli. Ntar keburu habis. Duile sombongnya mentang-mentang bukunya bestseller. Wah, jadi ngelantur jauh. Ayo kembali ke pokok pembicaraan. Pokoknya sederhana banget. Bab ini nggak usah dibaca. Beres bukan? Loh, kok Anda masih terus membaca bab ini? Bukankah sejak tadi sudah saya anjurkan agar Anda tidak membaca bab ini? Rupanya Anda berpikir secara bisnis. Anda pikir sudah membeli buku 33 renungan, ternyata ada satu yang nggak boleh dibaca. Rugi dong. Menurut saya, Anda tidak usah begitu tegas. Coba pikir, kalau Anda membeli 33 buah duku, lalu ternyata ada satu duku yang busuk. Apa Anda makan duku busuk itu mentang-mentang Anda sudah membayarnya? Enggak kan? Anggap saja Anda ditipu oleh si abang tukang duku. Nah, begitu juga bab ini. Anggap saja Anda ditipu oleh si tukang ngarang buku. Sudah, buang saja bab ini. Oke? Anda masih membaca terus. Ampun deh, bandel bener sih. Capek saya nulis kalimat-kalimat di atas. Ternyata nggak digubris. Nah, sekarang serius nih. Untuk kali terakhir saya mohon dengan hormat kepada Anda untuk berhenti di sini. Terima kasih. Ternyata Anda masih juga membaca. Anda orang yang susah diomongi.
Tetapi yang pasti Anda mempunyai curiosity behavior atau perilaku ingin tahu. Ini dia pokok bahasan bab ini. Perilaku ingin tahu timbul dari rasa ingin tahu atau keingintahuan, dan tiap orang mempunyai perilaku ingin tahu. Yang berbeda adalah tinggi kadarnya. Perilaku ingin tahu sudah mulai pada bayi dan anak-anak kecil. Bayi atau anak menjelajah lingkungannya, mulai dari perbuatan yang sangat sederhana seperti menyentuh dan menjilat benda-benda oleh bayi sampai perbuatan yang agak rumit seperti melepaskan serta memasang kembali benda-benda yang terdiri dari dua bagian atau lebih. Keingintahuan juga tampak dalam bentuk pertanyaan. Anak bertanya pada diri sendiri dan mengajukan pertanyaan pendidik. Dan pendidik yang bijak akan menyanggupi tiap pertanyaan anak walaupun terdengar bodoh. Anak yang mendapatkan kebebasan mengembangkan tingkat keingintahuannya akan lebih bertumbuh dalam prakarsa dan rasa yakin dirinya ketimbang anak yang perilaku ingin tahunya dikekang. Orang tua yang bijak memberi kebebasan sambil sekaligus mengarahkan perilaku ingin tahu. Misalnya, anak kecil yang sebentar-sebentar buka pintu lemari es oleh orang tua yang bijak tidak dilarang, namun juga tidak dibiarkan, melainkan disapa. Kamu pandai ya membuka lemari es. Bagus. Sekarang kamu tutup lagi. Nah, begitu bagus. Kamu juga pandai menutupnya. Mempunyai anak berumur 1 atau 2 tahun memang repot, sebab dia akan meraih segala sesuatu. Supaya kita tidak sebentar-sebentar berteriak, Jangan! Lebih baik kita menyingkirkan segala pecah belah, obat atau benda lain yang tidak boleh diraih anak. Begitu saja kok repot. Perilaku ingin tahu juga bersifat belajar dari coba dan salah atau trial and error. Anak berusia 3 tahun yang ingin tahu panasnya lilin menyala, baiknya dibiarkan merasakan sendiri rasa nyeri akibat memegang api dan lilin itu. Sejauh itu tidak membahayakan dia. Juga di sekolah diperlukan perilaku ingin tahu. Salah satu faktor keberhasilan belajar adalah tingkat keingintahuan yang tinggi. Sementara itu guru yang cakap akan menyajikan bahan pelajaran sedemikian rupa sehingga merupakan stimulans yang menimbulkan rasa ingin tahu dengan cara menjadikan bahan pelajaran terasa baru, memikat, menantang, dan isi yang sulit, namun penjelasannya mudah. Bukan sebaliknya, isinya mudah tetapi penjelasannya sulit. Keingintahuan memang menjadi pendorong segala perkara dalam hidup. Sakeus memperoleh keselamatan Tuhan Yesus karena perilaku ingin tahu. Di Lukas 19 ayat 3 tertulis, ia berusaha untuk melihat. Dalam Alkitab Yunani tertulis, esthei idien, artinya ia penasaran untuk melihat. Keingintahuan mendorong dia berprakarsa. Perhatikan ketujuh kata kerja ini. Maka berlarilah ia, lalu memanjat pohon ara untuk melihat. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus. Sakeus berdiri dan berkata, hampir semua pemikir pendidikan mengakui pentingnya perilaku ingin tahu. Konfuse berujar, jika saya sudah menyingkap tabir kebenaran dari sebuah sudut, maka murid akan membuka tabir ketiga sudut lainnya. Aristoteles berkata, keingintahuan pada bayi mendorong dia menggunakan panca inderanya. Paulo Freire dalam bukunya Belajar Bertanya, Pendidikan yang Membebaskan,
menulis, seluruh pengetahuan bermula dari mengajukan pertanyaan. Dengan keingintahuan, seharusnya tidak mungkin melewati satu hari tanpa secara konstan bertanya pada diri sendiri. Keingintahuan telah memberi kualitas pada hidup manusia. Apa yang sekarang kita anggap biasa, sebuah buku mesin cetak, listrik, lensa kacamata, telepon, obat antibiotik, vaksin, dan sebagainya, dulunya adalah perkara rumit yang ditemukan dengan jerih payah oleh orang-orang yang didorong keingintahuan untuk mengintip apa yang tertutup dan menyingkap apa yang terselubung. Menarik untuk disimak bahwa kadang-kadang perilaku ingin tahu justru timbul karena ada larangan. Jambu hasil curian dari pohon tetangga terasa lebih sedap ketimbang jambu yang dibeli ibu di pasar. Apa yang dilarang justru dilakukan. Buktinya Anda membaca bab ini, padahal judulnya berbunyi, "Jangan baca bab ini." Ini bukti bahwa tingkat curiosity behavior Anda cukup tinggi. Siapa tahu kelak Anda bisa menjadi penemu seperti Einstein, Edison, Pasteur, Curie Bell, atau lainnya. Ternyata akhirnya Anda terus membaca bab ini sampai selesai. Tetapi sekarang saya malah menjadi curiga. Jangan-jangan Anda begitu membuka buku ini langsung mulai dengan bab 13 ini. Kalau begitu, tingkat curiosity behavior Anda tergolong gawat. Gejalanya yaitulah ngintip yang tertutup, nyingkap yang terselubung. Aziz. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pagi hari ini kami dapat mendengarkan buku seri Selamat yang dikaryakan oleh Pendeta Dr. Andar Ismail. Biarlah kami juga semakin hari semakin banyak belajar mengenai pengetahuan dan selalu kritis untuk menanyakan sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.